Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan mengenai hasil resum kami dari chapter 2, yaitu mengenai penggunaan strategis sumber informasi. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama itu ada saya sendiri, Regina Tatang, dengan NIM 1919091023. Kemudian ada rekan saya, Adi Hanamjoyo dengan NIM 19150911027. Dan saya Nila Putri Nurta MSI dengan NIM 1915109153. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu mengenai penggunaan strategi sumber informasi, di mana materi dalam bab ini memungkinkan seorang manajer umum untuk memahami keterkaitan dari strategi bisnis dengan strategi informasi pada segitiga strategi sistem informasi. Manajer umum ingin mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan seperti yang pertama, apakah menggunakan sumber informasi memberikan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dan dapat dipertahankan? Kemudian pertanyaan yang kedua, alat apa yang dapat membantu membentuk penggunaan informasi secara strategis? Serta yang ketiga, apa risiko dari menggunakan sumber informasi untuk mendapatkan keuntungan strategis? Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai evolusi sumber daya informasi. Untuk berpikir strategis tentang bagaimana menggunakan sumber informasi, sekarang dan di masa depan dalam suatu perusahaan, seorang manajer harus mengetahui bagaimana perusahaan bisa sampai di posisi yang sekarang ini. Model ini memberikan gambaran umum yang baik tentang tren dan kegunaan yang sudah didapatkan oleh perusahaan dari otomatisasi tugas yang sederhana hingga memperluas hubungan dan mengelola ekosistem bisnis seperti sekarang ini. Hubungan antara strategi sistem informasi dan strategi bisnis berfokus pada persyaratan eksternal dari suatu perusahaan, sedangkan hubungan antara strategi sistem informasi dan strategi organisasi memenuhi dan meningkatkan persyaratan secara internal dari perusahaan. Memaksimalkan efektivitas strategi bisnis perusahaan mengharuskan manajer umum untuk dapat mengidentifikasi dan menggunakan sumber informasi. Pada bab ini menjelaskan bagaimana sumber informasi dapat digunakan secara strategis oleh manajer umum. Kemudian yang kedua ada sumber daya informasi sebagai alat yang strategis. Sumber daya informasi sendiri merupakan data, teknologi, orang, dan proses yang tersedia dalam suatu organisasi yang digunakan oleh manajer untuk melakukan proses dan tugas bisnis. Sumber daya informasi ini dapat berupa aset ataupun kemampuan. Aset sendiri yang merupakan setiap hal yang berwujud ataupun yang tidak berwujud yang dapat digunakan oleh suatu perusahaan untuk membuat, memproduksi, atau menawarkan produknya, baik dalam bentuk barang ataupun jasa. Contoh aset dari TI ini seperti situs web perusahaan atau file data ataupun peralatan komputer. Kemudian ada kemampuan teknologi informasi yang merupakan sesuatu yang dipelajari atau dikembangkan dari waktu ke waktu bagi perusahaan untuk menciptakan, memproduksi, atau menawarkan produknya. Kemampuan TI ini sendiri memungkinkan suatu perusahaan untuk menggunakan aset TI-nya secara efektif. Kemudian bagaimana sumber daya informasi dapat digunakan secara strategis? Manajer umum menghadapi banyak sekali elemen yang mempengaruhi lingkungan kompetitif perusahaannya. Mengabaikan satu elemen dapat membawa hasil yang menghancurkan bagi perusahaan. Toleransi tipis untuk kesalahan ini membutuhkan manajer untuk mengambil banyak pandangan dari sudut pandang strategis. Tampilan pertama menggunakan analisis 5 kekuatan oleh Michael Porter untuk melihat di pengaruh utama pada lingkungan kompetitif perusahaan. Sumber daya informasi ini harus diarahkan secara strategis untuk mengubah kekuatan kompetitif untuk menguntungkan posisi perusahaan di industri. Hal ini juga untuk melihat lebih jauh untuk mempertimbangkan rantai nilai dari suatu industri untuk mengidentifikasi peluang bagi organisasi untuk mendapatkan keunggulan kompetitifnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu mempertahankan keunggulan kompetitif. Mungkin tampak jelas bahwa perusahaan akan mencoba mempertahankan keunggulan kompetitifnya. Dalam industri yang menghadapi persaingan ketat, ingatlah bahwa mencoba mempertahankan keunggulan bisa menjadi gangguan yang mematikan. Pertimbangkan industri perbankan sebagai contoh baik yang telah mengalami banyak perubahan selama 5 dekade terakhir. Ecoli dan Invest
menyediakan kerangka kerja yang menguraikan cara-cara di mana perusahaan dapat menjadi penghalang bagi pesaing yang akan membangun keberlanjutan. Dalam kerangka Pikodi dan IFES, menentukan di mana perusahaan dapat meningkatkan keberlanjutan. Jika proyeknya agak kecil, maka perusahaan harus fokus pada 3 hambatan lainnya. Jika perusahaan dapat membangun loyalitas dengan pelanggan yang menghargai inovasi, keunggulan kompetitif 2 bulan mungkin berubah menjadi keunggulan 2 tahun atau lebih. Perusahaan harus terus mencari cara di mana TI dapat meningkatkan penawaran atau layanan kepada pelanggan. Dan perusahaan harus melampaui langkah-langkah itu dengan fokus pada bagaimana mungkin mengubah seluruh industrinya. Kerangka kerja yang dijelaskan selanjutnya dapat membantu untuk mempertahankan dan menciptakan keunggulan kompetitif. Pertama, menggunakan tampilan berbasis sumber daya. Yang kedua, sumber daya untuk mencapai keunggulan. Yang ketiga, sumber daya untuk mempertahankan keunggulan kompetitif. Selanjutnya ada aliansi strategis. Aliansi strategis adalah hubungan antar organisasi yang akord satu atau lebih perusahaan dalam hubungan keuntungan strategis. Contohnya adalah aliansi strategis antara pembuat game Zynga dan Facebook. Aliansi strategis dapat membantu perusahaan untuk fokus pada nilai tambah pada area yang paling bernilai bagi mitranya. Berbasis sumber daya, pandangan menyarankan menambahkan nilai menggunakan keterampilan hubungan berorientasi eksternal. Meningkatnya jumlah aplikasi web yang difokuskan kolaborasi dan jaring sosial hanya memberi pertanda lebih banyak penekanan pada aliansi. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Selanjutnya ada kerjasama. Tentu tidak semua aliansi strategi dibentuk dengan pemasok atau pelanggan sebagai mitra. Sebaliknya, kerjasama merupakan model alternatif yang semakin populer, seperti yang didefinisikan oleh Branded Bart dan Neil Buff dalam buku mereka dengan nama yang sama. Kerjasama adalah strategi di mana perusahaan bekerja sama dan bersaing pada saat yang sama dengan perusahaan dalam jaring nilai mereka. Jaring nilai mencakup perusahaan dan pesaing, serta pelengkap juga sebagai pelanggan dan pemasok interaksi di antara mereka. Hasil terbaik untuk bisnis dengan menggabungkan persaingan dan kerjasama secara optimal. Misalnya, Covidsin.com menjadi tuan rumah pasar elektronik industri otomotif yang tumbuh dari konsorsium pesaing termasuk General Motors, Ford, Medier, Christisier, Nissan, dan Red Bull. Dengan menangani berbagai kebutuhan fungsional otomotif di seluruh siklus hidup produk. Covidsin menawarkan dukungan untuk kolaborasi manajemen, rantai pemasok, pengadaan, dan manajemen kualitas. Selanjutnya ada resiko. Seperti yang ditunjukkan di seluruh bab ini, sumber informasi dapat digunakan untuk mendapatkan keuntungan strategi bahkan jika keuntungan ini cepat berlalu. Ketika sistem informasi dipilih sebagai alat untuk melampaui pesaing perusahaan, eksekutif harus menyadari bahwa resiko yang mungkin muncul. Beberapa dari resiko ini termasuk yang berikut. Yang pertama, membangkitkan perusahaan besar yang sedang tidak aktif. Yang kedua, mengimplementasikan sistem informasi dengan fitur yang lebih baik. Yang ketiga, gagal memberikan apa yang diinginkan pengguna. Yang keempat, bertentangan dengan hukum. Setiap keputusan bisnis memiliki resiko yang terkait dengannya. Namun, dengan pengeluaran besar pada sumber daya teknologi informasi yang diperlukan untuk menciptakan keuntungan strategi yang berkelanjutan, manajer harus secara berhati-hati mengidentifikasi dan kemudian merancang strategi mitigasi untuk mengelola perusahaan terkait. Selanjutnya yaitu ada bersama menciptakan teknologi informasi dan strategi bisnis. Penyelarasan strategi teknologi informasi dengan strategi ini harus dikoreografikan dengan hati-hati untuk memastikan penerima nilai maksimum dari investasi teknologi informasi dan memperoleh nilai maksimum peluang untuk mencapai strategi bisnis. Namun dalam lingkungan bisnis yang serba cepat,
tempat informasi semakin menjadi komponen inti dari produk atau layanan yang ditawarkan oleh perusahaan. Manajer harus bersama-sama menciptakan teknologi informasi dan strategi bisnis. Artinya, strategi teknologi informasi adalah strategi bisnis satu tidak dapat dibuat secara independen dari lain. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya apabila ada kesalahan kata atau materi yang kurang jelas, kami mohon maaf. Akhir kata saya tutup dengan para Mas Santi. Om Santi 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 Om.